Halo guys, kali ini gue mau share gimana sih kita membuat project Flutter yang tetap rapih kodenya karena kita akan menerapkan arsitektur. Oke. Dan ini pun menjadi jawaban ya untuk pertanyaan teman-teman, apakah kalau kita bikin aplikasi Flutter harus pakai state management tambahan seperti provider, block, getX? Nah, jawabannya tidak ya, teman-teman. Jawabannya tidak. Baik untuk membuat aplikasi kecil, skala kecil, teman-teman, skala kecil atau skala besar, itu teman-teman bisa kok bikin aplikasi hanya menggunakan state management bawaan Flutter. Oke. Nah, memang banyak beredar ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak oh kalau blok ini cocok untuk aplikasi yang besar. Nah, kalau pakai stateful cocok untuk aplikasi yang kecil. Nah, itu sebenarnya kurang benar teman-teman. Tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya arsitektur itu terpecah dari state management itu sendiri, teman-teman. Oke. Nah, library state management itu tugasnya hanya untuk mempermudah state management. Nah, makanya adalah library state management seperti provider, block, getX, refervod seperti itu ya. Jadi tugasnya hanya untuk mempermudah state management. Nah, tapi pada dasarnya itu semuanya bisa digunakan untuk aplikasi kecil dan aplikasi yang besar, teman-teman. Jadi nggak masalah. Nah, yang paling mempengaruhi itu adalah arsitektur. Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini ya. Nah, gimana Bang caranya bikin arsitekturnya? Tapi saya kan pakai stateful widget doang gitu ya. Bisa teman-teman. Oke, bisa. Dan ini memang nggak mudah ya, nggak mudah karena gini. Kalau teman-teman belum paham dengan arsitekturnya, itu teman-teman bakal bingung menerapkannya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah paham, let's say teman-teman paham MVC arsitektur, teman-teman paham MVVM, lalu teman-teman juga udah paham blok arsitektur. Nah, itu bakal lebih mudah untuk memahami eh, memahami sorry untuk menerapkan arsitekturnya ya, bakal lebih mudah. Jadi ya sebaiknya sebelum teman-teman coba terapkan ya kita pahami dulu apa itu MVC, apa itu MVVM, apa itu blok arsitektur kayak gitu ya. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu adalah MVC, teman-teman. Intinya gini sih, intinya kalau MVC itu kita akan memisahkan layer tentang yang berhubungan dengan UI dan logic. Oke, nah ini yang paling dasarnya itu dipisah menjadi view dan controller. Oke, let's say teman-teman punya sebuah tombol, punya sebuah form. Nah, itu akan teman-teman taruh di sini. Nah, tapi ketika tombol itu diklik dan terjadi sesuatu, nah itu akan teman-teman taruh di controller. Misalnya on button click. Nah, itu teman-teman taruh di controller. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah, perkembangan ini ya, seiring perkembangan kebutuhan aplikasi kita gitu. Nah, kita kadang-kadang tuh pengen pisahin, teman-teman. Pengen pisahin yang namanya state, oke, yang tadinya ada di controller itu pengen kita pisah menjadi kelas tersendiri. Nah, itu juga bisa ya menggunakan state management bawaan Flutter. Nah, dipisahlah jadi state. Oke. Nah, ini kalau saya definisikan jadi ini kalau login ya. Kalau login berarti jadi dari login view, yang ini jadi login controller, yang ini jadi login state, teman-teman. Tuh. Oke. Nah, timbul lagi ini permasalahan gitu. Oh, ternyata controllernya makin lama makin besar nih gitu karena di situ kita melakukan segala hal, melakukan perhitungan, melakukan state management, melakukan apa HTTP request, menyimpan data ke local storage gitu ya, kan terlalu berat beban di sini ya. Nah, makanya itu dipecah lagi teman-teman kontrolernya menjadi satu lagi yang namanya adalah service, sehingga jadilah yang namanya login service. Jadi semua proses HTTP request, local storage, dan yang lainnya yang berhubungan dengan menyimpan atau membaca data itu kita handle di sini di service. Seperti itu. Jadi ya dengan menerapkan arsitektur ini ya kodenya bakal lebih mudah dibaca teman-teman dan mudah di maintenance. Karena gini, karena ketika nanti teman-teman pengen tes, teman-teman ya cukup tes servisnya aja. Nah, itu bisa dilakukan. Oh, teman-teman pengen ngetes view-nya bisa juga teman-teman ngetes view-nya aja. Seperti itu. Oke. Dan ini akan lebih mudah di maintenance. Kenapa? Karena gini, let's say ada masalah. Tombolnya ini kayaknya kurang besar deh. Nah, nggak mungkin teman-teman ngecek ke login controller atau login state atau login service, nggak nyambung teman-teman. Pasti teman-teman bakal ngecek ke login view. Nah, jadi untuk memperbaiki isu-isu yang ada itu bakal lebih mudah.
gitu. Atau misalnya ketika tombolnya diklik, datanya nggak kesimpan. Nah, itu bisa jadi isunya bisa juga ada di view sih. Jangan-jangan belum dipanggil ya controllernya. Method yang ada di dalam controllernya belum dipanggil. Atau ketika diklik itu memang tidak terjadi apa-apa. Kita belum menambahkan logic. Nah, itu kita ngeceknya di login controller seperti itu. Atau kita udah ini, udah tulis kodenya ketika tombolnya diklik, tapi tidak simpan datanya. Nah, jangan-jangan di servisnya nih. Kita cek login servisnya. Jangan-jangan di situ ada yang kurang. Seperti itu ya. Jadi ya bakal lebih mudah di maintenance, lebih mudah dibaca. Sesimpel itu. Oke, nah gimana cara menerapkannya? Nah, di sini mungkin saya coba bikin stateful widget biasa dulu aja. Oke, saya bikin namanya counter view. Nah, kita pakai stateful aja ya. Counter view seperti ini. Lalu di main.dart saya setting halaman awalnya ke counter view. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kita pengen bikin counter, itu kan biasanya kita bikin variabelnya dulu ya, counter. Defaultnya kosong, kita bikin increment yang dia akan menambahkan counternya. Lalu kita set state ya. Nah, lalu kita panggil decrement. Nah, gini kan. Nah, lalu kita konsumsi state-nya di dalam view. Kita panggil counter di sini pakai dollar, lalu kita bikin tombol deh. Increment. Salah, increment. Nah, gini ya. Lalu saya bikin lagi satu tombol untuk decrement. Kita panggil metode. Hapus konstannya, save. Nah, kita kasih jarak. Stylenya kita buang aja. Nah, ini kalau kita klik, dia kan akan, ini ada yang kurang nih. Decrement. Nah, ketika diklik ini kan nilainya akan bertambah teman-teman ya. Ketika saya klik yang tombol yang satunya lagi ya, dia akan berkurang ya. Nah, di sini ada yang namanya UI. UI itu yang ini ya, teman-teman, yang ada di dalam build. Dan ada logiknya. Logik itu ini, teman-teman. Dan ada state-nya. State-nya itu yang ini. Nanti kalau saya pecah, ini akan menjadi state. Ini adalah logiknya dan ini adalah view-nya ya, yang berhubungan dengan UI. Nah, seperti ini. Oke, nggak ada yang salah dengan kode ini sebenarnya. Ya sah-sah aja teman-teman mau bikin kayak gini. Tapi ya seiring seiring ini ya seiring dengan perkembangan aplikasinya dan teman-teman perlu menambahkan banyak fitur, nanti kan state-nya bakal lebih banyak, logiknya bakal lebih rumit. Dan di build ini nanti widgetnya tuh bakal lebih banyak teman-teman. Nah, jadi ya sebaiknya dipisah teman-teman ya. Dipisah ke bagian yang lebih kecil. Oke, jadi teman-teman nanti akan bikin kelasnya untuk mengelola state, untuk mengelola logiknya, dan untuk mengelola view-nya. Oke, secara independen. Seperti itu sih idenya. Nah, gimana caranya bikin ini menjadi MVC? Caranya gampang. Tahapan pertama, yang ini sampai state-nya, di-copy dulu aja. Ini teman-teman copy ke dalam sebuah kelas yang akan teman-teman jadikan controller. Oke, nah itu tahapan pertamanya. Ya, dibikin jadi controller. Oke, atau um, sebentar. Iya, yang ini atau kelas ini aja kita jadiin controller ya. Nah, counter view state ini bisa saya jadiin controller teman-teman. Kita jadikan controller aja nih. Nah, nanti yang ini kita naikin ke atas. Nah, gimana caranya bang? Caranya gini teman-teman. Yang ini nih kita naikin ke atas ya. Kita coba naikin ke sini. Nah, caranya gimana pertanyaannya? Caranya gimana bang? Nah, caranya gini. Teman-teman bikin metode build. Oke. Bikin metode build di sini. Lalu white. Nah, kita panggil metode build-nya ya. Nah, yang scaffoldnya kita pindahin teman-teman. Kita pindahin ke atas. Nah, kita pindahin ke atas. Oke. Lalu di sini di metodenya ini kita kasih controller. Controller itu yang bawah ya. Nah, ini kita rename menjadi counter controller. Nah, seperti ini. Counter controller ini di refactor dulu. Nah, ini menjadi counter controller. Kalau teman-teman butuh konteks kalian ya,
tambahkan build konteks di sini. Ya, idealnya tetap ini, tetap tambahkan konteks di sini, teman-teman. Nah, di sini ngapain, Bang? Nah, di sini, kayak di sini, di sini kalian bikin kayak gini, return build widget build. Oke, masukkan konteksnya, masukkan controllernya. Controllernya itu yang mana? Controllernya adalah objek ini sendiri, teman-teman. Makanya kita tulis this di situ. Oke. Nah, setelah kita bisa kayak gini, ini kan udah terpisah ya. Jadi counter view sama counter controller. Oke. Tahapan selanjutnya. Nah, ini kan bakal error. Nah, kenapa? Karena si counter ini ada pada counter controller. Oke. Nah, makanya kita harus akses si counternya itu menggunakan objek controller yang di sini. Jadi tinggal ditambahin counter controller titik counter. Yang ini juga sama nih. Tambahin controller titik increment. Yang ini sama controller titik decrement. Seperti itu. Di save. Jadi ya. Kita hot restart. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, di sini sudah jadi sudah jadi view dan controller. Oke. Dan kalau teman-teman pengen pisah, bisa ya. Kita pisah mungkin saya taruh di counter dulu. Saya pindahin ya teman-teman. Lalu saya hot restart dulu untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini kita bisa menjadi counter controller .dart. Nah, mana yang dipindahin ke sini? Yang dipindahin ke sini adalah si controllernya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya kita pindahin. Kita taruh sini. Nah, gitu. Counter view-nya kita import. Nah, gitu. Nah, setelah dipisah udah mulai enak nih, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nambahin UI ya di controller. Di view ya. Tapi kalau pengen nambahin logiknya ya di controller. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman punya tombol, ya teman-teman tinggal panggil aja action yang ada di controller, metodenya yang ada di controller tuh seperti ini. Controller titik increment. Tuh, lebih enak ya, lebih enak dilihat teman-teman. Lebih enak dilihat. Nah, ini yang paling dasar ya, yang paling dasar, yang paling mudahnya teman-teman pisahin dulu UI sama logiknya. Oke. Nah, setelah itu kalau pengen dipisah lagi menjadi sebuah kelas stat, itu bisa juga. Nah, tapi kalau teman-teman udah bisa kayak gini juga udah bagus banget ya, teman-teman. Sudah bagus banget. Oke. Nah, tapi kalau statnya pengen dipisah seperti yang terjadi di blog misalnya ya. Nah, itu bisa juga, teman-teman. Caranya gimana, Bang? Caranya gini, teman-teman ya. Kalau pengen dipisah, teman-teman bikin counter stat dart. Oke, mungkin saya tampilkan di sebelah kanan ya. Oke, counter stat dart. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat kelas counter stat di mana isinya adalah int counter final ya. Counter stat this counter. Nah, kita bikin kayak gini, teman-teman. Atau defaultnya 0 juga boleh. Nah, kita bikin kayak gini, teman-teman. Counter stat. Lalu counter stat, counternya ini kita pindahin ya. Ini kita pindahin ke kelas counter stat. Nah, nanti kalau pengen akses counternya harus melalui objek counter stat. Nah, di mana objek counter statnya ini kita deklarasikan di sini, teman-teman. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Nah, nanti kalau pengen ubah statnya, karena ini sudah ada pada kelas yang lain, teman-teman ya. Jadi ya untuk mengakses statnya, teman-teman yang tadinya tinggal manggil counter seperti ini, diganti. Jadi stat titik counter. Oke. Nah, harus seperti ini, teman-teman. Oke. Dan cara merubahnya itu bakal beda. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar blog terbiasa bikin kayak gini ya. Stat sama dengan counter stat. Nah, counter sama dengan stat counter plus plus. Nah, cara merubahnya pun bakal beda, teman-teman ya. Bakal beda. Oke, jadi seperti ini. Nah, begitu juga yang decrement. Nah, ini jadi seperti ini, teman-teman. Karena dia sudah dalam bentuk kelas. Oke. Jadi cara mengupdate state-nya jadi seperti ini. Dan cara mengkonsumsi state-nya pun berbeda. Oke. Karena dia ada di objek state. Nah, jadi nanti kurang lebih di view-nya jadi kayak gini nih. Controller state counter. Ya. Jadi seperti ini. Kita coba lihat view-nya. Kita lihat view-nya.
Nah, kita lihat view-nya. Nah, ini error karena harus melalui objek state gitu. Oke, kita hot restart ya. Kita hot restart, kita hot restart. Oke. Nah, bekerja teman-teman ya. Incrementnya bekerja, decrementnya bekerja, dan ini sudah dipisah lagi state-nya. Oke, menjadi file yang terpisah menjadi seperti ini. Ya, jadi ya bisa teman-teman bikin arsitektur yang seperti ini hanya menggunakan stateful widget. Oke, dan ini sudah rapih banget teman-teman ya, sudah rapih banget. Nah, kadang-kadang kita pengen melakukan HTTP request teman-teman ke suatu endpoint. Mungkin saya tambahin dulu dionya ya. Karena saya pakai Dio, saya tambahin Dio dulu. Oke, dan di sini saya membutuhkan sebuah state tambahan. Let's say saya butuh state users di sini. Oke, yang dia itu tidak harus diisi di sini, tapi defaultnya itu kosong. List user constant, statement constant. Nah, kayak gini. Oke, nah, jadi saya ingin melakukan sebuah HTTP request teman-teman. Oke, yang nantinya nilainya akan ditambahkan di sini. Nah, normalnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat metode get users seperti ini. Lalu kita memanggil Dio get. Ini jadi asinkronus ya. Nah, ini. Lalu kita baca responnya dan kita tampung ke dalam state-nya. State sama dengan counter state. Counter. Nah, ini kita belum ada copy width-nya. Jadi harus saya tulis seperti ini. State titik counter. Yang ini saya ubah menjadi users titik obj data. Nah, lalu kita set state di sini ya. Kita set state di sini, oke. Ketika get users ini dipanggil, dia akan memanggil HTTP request yang ini dan menampung responnya ke dalam state users. Oke, setelah itu ya bebas teman-teman mau tampilin boleh. Oke. Nah, mungkin kita coba dengan sebuah tombol aja. Saya panggil get users ya. Nah, seperti ini. Ketika diklik, dia akan memanggil get users yang akan melakukan HTTP request dan menampung responnya ke dalam sebuah state users ya. Seperti itu yang terjadi. Dan mungkin sekalian kita tambahkan di sini nih. Ini saya copy aja ya counternya. Yang satu nampilin counter, yang satu nampilin jumlah usersnya. Users. Baik. Nah, kayak gini ya. Kita hot restart dulu teman-teman. Oke. Nah, ketika saya klik tuh, nama ya menjadi 6. Dia melakukan HTTP request dan menampung nilainya ke dalam state. Lalu mungkin coba kita sekalian tampilin ya. Saya lihat di view-nya, kita tampilkan teman-teman. Pakai single chat ya ini. Kalau pakai single chat, atau kita remove aja single chatnya. Nah, saya bikin list builder aja di bawah ya. Header, kita bikin list builder seperti ini. Kita kasih expanded. Ini kita mengkonsumsi state users length. Kita ambil itemnya. Item cl state users next. Nah, seperti ini. Item item first name, item email. Oke, nah ya, mungkin saya hot restart dulu supaya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, tadinya kan kosong ya usersnya. Tapi ketika saya klik si get user, dia akan melakukan HTTP request di sini dan mengupdate state-nya. Diklik, nah akhirnya dia tampil di sini teman-teman. Tapi kok itu fotonya sama semua? Coba saya ganti lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nggak ada yang salah dengan kode ini dan sah-sah saja sebenarnya teman-teman membuat sebuah request HTTP di dalam sebuah controller. Itu sah-sah saja teman-teman. Nah, tapi ada cara yang lebih ideal, yaitu kita pisah. Jadi kode yang berhubungan dengan HTTP request kita pisah teman-teman. Nah, kita pisah ke dalam sebuah sesuatu yang disebut service, oke, atau repository ya. User service dot
user service. Oke, nah saya copy kode yang ini, saya copy, saya bikin metode get users dan saya return obj data. Kita import dionya. Nah, jadi teman-teman. Nanti di counter controller kita tidak perlu memanggil kode sepanjang ini, teman-teman. Oke. Kita cukup tulis seperti ini. Yang ini diganti ya. Users sama dengan await user service titik get users. Tuh. Jadi seperti ini, teman-teman. Tuh, ya. User sama dengan await user service titik get users. Nah, jadi kode yang terkait dengan HTTP request-nya nggak kita taruh di sini. Nah, itu bisa dibuktikan dengan kita tidak mengimport Dio di sini. Kita tidak mengimport Dio, tidak mengimport HTTP gitu ya. Nah, jadi kodenya itu bakal lebih pendek lagi teman-teman isinya. Nah, karena semua yang terkait dengan HTTP request itu kita taruh di sini. Tuh. Oke. Kalau mau ditulis return value-nya boleh. Nah, jadinya seperti ini. Kodenya jadi jauh lebih rapih lagi teman-teman. Tuh. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa bisa bikin sebuah aplikasi tanpa state manajemen tambahan dan dia itu bisa tetap scalable, lebih tetap mudah di maintenance dan mudah dibaca. Nah, yang penting teman-teman paham tentang arsitektur. Dan ini pun arsitektur ini bisa diterapkan di mana aja, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai MVC, teman-teman sudah paham MVC, teman-teman sudah paham blok arsitektur dan paham MVVM arsitektur, ini pun bisa diterapkan di mana aja. Oke. Bisa di React, bisa di JavaScript, bisa di PHP, bisa di mana aja, bisa diterapkan di mana aja. Seperti itu. Nah, next, gimana kalau kita iseng bikin yang blok arsitektur? Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba yang bikin yang blok arsitektur. Mungkin saya copy aja kodenya yang ini. Nah, ini saya bikin jadi apa ya? Kita bikin jadi dashboard controller. Dashboard aja ya. Saya bikin modul namanya dashboard. Oke, yang ini jadi dashboard controller. Yang ini jadi dashboard state. Jadi dashboard view. Oke, nah kita perbaiki dulu kodenya. Pastikan ini. Pastikan dia tidak mengimport kode yang salah. Oke, sepertinya sudah benar semua. Kita lihat controllernya, ya sudah ya. Masih mengimport counter state. Nah, ini seharusnya mengimport yang di dashboard state ya. Nah, ini di rename jadi dashboard state. Yang ini di rename jadi dashboard controller. Lalu yang ini di rename menjadi dashboard view. Oke, nah gitu ya. Dashboard controller, dashboard state, dan dashboard view. Nah, kalau teman-teman pakai blok, yang membedakan adalah nanti si kontrolnya ini berubah menjadi blok namanya ya. Dashboard block. Tuh, kita ubah menjadi dashboard block. Oke. Nah, lalu teman-teman butuh yang namanya event dashboard event dot dart. Nah, ini idealnya sih pakai stream ya, mainan stream. Tapi kalau nggak pengen mainan stream sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya bisa aja ya teman-teman. Kita coba aja. Saya bikin dashboard event sini. Lalu saya bikin kelas dashboard event, dashboard increment event. Lalu saya bikin dashboard decrement event. Nah, seperti ini. Ya, kita bikin 3 event. Nah, nanti nanti kalau udah mainan event, oke. Nah, ini kan nggak boleh kita akses secara langsung ya. Kalau kita pakai arsitekturnya blok ya, blok arsitektur. Ini metodenya nggak boleh diakses secara langsung. Mungkin yang elevate button kita hapus saja. Saya ingin fokus di counternya aja supaya lebih sederhana ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, ini diganti jadi blok ya. Jangan controller lagi. Kita ganti jadi blok. Blok titik state counter. Oke. Nah, lalu yang mana lagi kita lihat dulu. Nah, di sini ketika saya pengen memanggil metode ini, nah ini nggak boleh langsung. Oke, kalau teman-teman pakai blok arsitektur,
itu harus melalui yang namanya event. Ini kita perbaiki dashboard. Dashboard. Nah, oke. Nah, itu harus melalui event. Nah, jadi idenya gini, teman-teman. Bloknya ini nanti kita tambahkan metode add ya. Lalu dia bisa menambahkan event. Nama eventnya misalnya dashboard increment event. Nah, kayak gini. Oke. Nah, tapi kan di controller ini belum ada metodenya. Nah, makanya kita buat dulu, teman-teman, di controller. Coba kita lihat, wait. Kita lihat view-nya dulu. Agak lebih sulit ya, teman-teman. Agak lebih sulit karena memang agak lebih sulit ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya metode add. Oke, metode ini nanti tugasnya dia adalah untuk menambahkan event. Nah, di sini parameternya adalah dashboard event. Event. Oke, dia akan menambahkan event. Oke. Setelah itu, kita bikin metode on event. Oke, on event. Event, nah seperti ini. Nah, dia akan memanggil metode add event. Setelah itu dia akan memanggil metode on event. Oke. Eventnya apa? Nah, nanti dia akan kita kasih yang namanya bisa switch ya, bisa switch, bisa if juga, teman-teman. Bebas. Kalau pengen pakai if bisa seperti ini. Event is dashboard increment event. Nah, bisa kayak gini ya. Ini dashboard decrement event. Nah, gini ya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau increment ya kita panggil ini, teman-teman ya. Panggil yang ini. Nah, boleh langsung ditaruh di sini silahkan atau mau dipisah menjadi metode juga lebih bagus ya, teman-teman. Kalau dipisah jadi metode ya nanti tinggal panggil aja nih increment. Kayak gitu. Nah, ini juga sama nih, tinggal panggil aja decrement. Nah, gitu teman-teman. Oke. Setelah jadi seperti ini, nanti dari view teman-teman nggak boleh mengakses si eventnya secara langsung. Harus menambahkan eventnya seperti ini. Ketik titik add. Ini kenapa? The type is can be assigned of dashboard event. Coba kita lihat. Oh, belum kita extend ya. Kita extend dulu supaya bisa ditambahkan ya, teman-teman. Nah, kita extend dulu. Nah, di view-nya nanti kita ya panggil eventnya. Panggil eventnya nanti di bloknya dia akan mengeksekusi action berdasarkan eventnya. Jadi kalau saya panggil increment event ya dia akan memanggil metode increment. Tapi kalau saya panggil metode apa? Memanggil event decrement ya dia akan memanggil metode decrement. Seperti itu ya. Kita coba teman-teman yang ini sekalian. Oke. Dashboard decrement event. Nah, seperti ini. Oke. Saya hot restart. Mungkin saya bikin satu halaman lagi. Namanya home aja. Home. Oke, saya mau bikin tombol doang sih di sini. Kita bikin tombol doang. Yang satu kita arahkan ke mana? Ke counter view. Nah, yang satu kita arahkan ke dashboard view. Dashboard view. Nah, gitu ya. Override. Save. Kita atur halaman awalnya ke home view ya. Kita hot restart dulu. Kasih jarak lah 12 kayak. Mau dibikin full juga boleh, tapi yaudah kita bikin kayak gini aja. Nah, seperti ini kita buka dashboard view. Ketika diklik, nah tuh counternya bertambah satu. Nah, tapi kali ini kita tidak memanggil metodenya secara langsung ya, seperti di counter view nih. Ini kan kita memanggil metodenya langsung, increment, decrement. Nah, tapi karena kita di sini pakai blok arsitektur dan ya sebaiknya teman-teman melalui event ya memanggil apa metodenya. Ya jadinya kayak gini, blok titik add dashboard increment event. Dashboard decrement event. Seperti itu. Jadinya kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah jadi bisa ya, bisa diterapkan eh, arsitekturnya bisa diterapkan dengan state manajemen apapun ya. Bisa juga teman-teman pakai blok tapi
pakai GetX misalnya, tapi arsitekturnya blok, itu bisa. Atau teman-teman pakai Riverpod tapi arsitekturnya blok. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. State management hanyalah bagian yang sangat kecil, teman-teman. Sangat kecil dari aplikasi kita ya. Itu kalau ibaratnya bangunan, oke, itu kan ada denah rumahnya. Sorry, ada blueprint rumah ya. Blueprint rumah. Lalu ada tukang. Lalu ada alat tukang ya. Alat tukang seperti paku, gitu ya, palu dan lain-lain. Oke. Nah, itu kalau kita lagi bangun rumah. Nah, tapi kalau kita bangun aplikasi, ya kita paling atas itu ada arsitekturnya. Arsitekturnya, ada programmernya, dan ada utility-nya lah, ada utility-nya, yaitu state management gitu ya, Dio dan lainnya. Nah, itu hanyalah bagian kecil dari aplikasi. Dan sebaiknya ketika teman-teman nggak bisa bikin aplikasi yang scalable dan mudah di maintenance, mari tidak menyalahkan utility-nya dulu ya. Karena ketika teman-teman langsung menyalahkan utility, itu sama aja teman-teman lagi bangun rumah, lalu teman-teman nyalahin pakunya gitu, nyalahin palunya. Jangan ke sana dulu teman-teman, jangan ke sana dulu. Dilihat dulu apakah teman-teman sudah menerapkan arsitektur dengan benar. Nah, kalau udah checklist. Apakah programmernya sudah menerapkan arsitekturnya dengan benar? Nah, kalau udah checklist. Oke, nah kalau misalnya dua-duanya ini udah di checklist dan masih bermasalah, nah baru teman-teman ngecek ke utility-nya. Jangan-jangan state manajemennya aja yang salah. Kayak gitu teman-teman. Oke, jangan-jangan Dio-nya yang salah. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan library state management kalau misalnya nanti aplikasi teman-teman itu nggak scalable, nggak mudah dites atau nggak mudah di maintenance ya. Seperti itu. Oke. Harapan saya teman-teman bisa lebih paham lagi terkait dengan arsitektur dan bisa coba menerapkan itu dengan state management apapun ya. Bahkan di sini saya pakai stateful widget doang, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you.